Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Utami. Saya dari Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, angkatan 25, kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya sebagai nutrisionis di Puskesmas. Dalam menganalisis isu ada beberapa hal. Yang pertama, pra-analisis identifikasi isu. Yang kedua, menentukan prioritas isu. Yang ketiga, menganalisis penyebab isu. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan isu. Yang pertama, pra-analisis identifikasi isu, yaitu adanya berat badan bayi lahir rendah. Yang kedua, adanya balita kurus. Dan yang ketiga, cakupan N/D belum tercapai. Menentukan prioritas isu menggunakan metode USG atau U urgency, yaitu seberapa mendesak isu harus dibahas. S atau seriousness, seberapa serius isu tersebut. Kemudian GROW, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya suatu isu tersebut. Analisis tapisan isu menggunakan metode USG. Masalah pertama yaitu balita underweight atau kurus sebanyak 20,9% dengan batas target 14%, dengan urgensi 4, seriousness 4, grow 4, jumlahnya 12. Kemudian masalah yang kedua, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BB kurang dari 2.500 gram sebanyak 6,1% dengan batas target 4%. Urgensi 3, seriousness 4, dan grow 4 dengan jumlah 11. Kemudian, capaian balita ditimbang yang naik berat badannya sebanyak 56,6% dengan target 84%. Urgensi 3, seriousness 3, dan grow 4 dengan jumlah 10, sehingga yang menjadi prioritas utama yaitu adalah balita underweight atau kurus. Menganalisis penyebab isu menggunakan metode Fishbone. Balita kurus atau underweight disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada manusia, dana, metode, lingkungan, sarana atau prasarana. Manusia yaitu tingkat pengetahuan orang tua yang kurang tentang asupan gizi seimbang untuk balita, kurangnya dukungan dari keluarga, rendahnya kesadaran PHBS. Dari dana, rendahnya ekonomi keluarga. Kemudian metode, media dan komunikasi penyuluhan serta konseling gizi yang kurang menarik. Kemudian dari lingkungan, penerapan jadwal makan yang tidak teratur. Kemudian sanitasi dan pasokan air bersih yang kurang. Dari sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan alat atau timbangan yang kurang akurat. Kemudian belum ada anggaran dana untuk bantuan balita terindikasi kurus. Menemukan alternatif pemecahan isu menggunakan SWOT atau strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Strength atau kekuatan, yang pertama, pentingnya orang tua mendapatkan konseling dan penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk balita. Yang kedua, pendampingan pada balita yang terindikasi kurus atau underweight. Kemudian weakness atau kelemahan, media dan cara komunikasi konseling serta penyuluhan yang kurang menarik. Kemudian tidak ada anggaran khusus untuk balita terindikasi kurus atau underweight. Kemudian opportunities atau peluang, memberikan konseling dan penyuluhan pada orang tua mengenai gizi seimbang untuk balita. Yang kedua, anggaran dana pendukung dari lintas sektor. Kemudian threats atau ancaman, minimnya pengetahuan orang tua mengenai gizi seimbang untuk balita dan kurangnya dukungan keluarga. Penyelesaian masalahnya yaitu alternatif penyelesaian masalah ada dua: melakukan penyuluhan serta menyediakan leaflet tentang gizi seimbang pada balita.
gizi seimbang untuk balita dan membagikan leaflet, kemudian memberikan PMT pemulihan. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan orang tua balita mengenai gizi seimbang, kemudian adanya kenaikan berat badan pada balita. Kemudian, para pihak yang terkait, yaitu pemerintah desa, kepala puskesmas, seluruh staf puskesmas, kader kesehatan desa, dan juga orang tua serta keluarga balita. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.